Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKP dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Dan sebelum kita mulai karya kita, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Siapakah seperti engkau, Allah yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. There is no other God like you. You forgive sin and pardon the rebellion of those who remain amongst your people. You do not remain angry forever, but delight in showing loyal love. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah keunikan dan kebesaran Allah sebagai pribadi yang penuh kasih dan pengampunan. Dalam nas hari ini kita melihat bahwa Mika mengungkapkan bagaimana kebesaran dan keunikan Allah sebagai pribadi yang penuh kasih dan pengampunan. Mika memulai dengan pertanyaan retoris, siapakah seperti engkau ya Allah? Untuk menekankan bahwa tidak ada Allah yang dapat dibandingkan seperti Allah yang kita sembah, yang kita puja. Dia bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi Allah yang murah hati, penuh kasih setia dan pengampunan. Allah dengan tulus mengampuni dosa umatnya. Dia tidak menyimpan dendam terhadap pelanggaran kita. Ini mengingatkan kita bahwa pengampunan Allah sifat Allah yang mendalam. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur dan bertobat, maka tangan Allah rela membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah bertahan, tidak mau Allah bertahan dalam murkanya, tetapi dia membuka hati pengampunan untuk memulihkan hubungan kita. Murka Allah terhadap dosa itu memang nyata. Dosa adalah maut, jadi orang-orang berdosa maut mati. Tetapi kasih setianya jauh lebih besar daripada murkanya. Dia dengan murah hati mengampuni setiap orang yang bertobat kepadanya. Allah tidak hanya ingin menghukum, tetapi terutama ingin memulihkan, menyelamatkan orang berdosa kembali kepada dirinya. Dia rindu untuk menunjukkan kasih setianya kepada setiap orang yang kembali kepadanya. Dan pesan ini menghibur kita, menghibur mereka yang tertindas karena dosa, bahwa Allah tidak peduli seberapa besar dosa yang kita miliki, tapi Allah peduli kepada kasih setianya begitu besar untuk menyelamatkan setiap pelanggaran kita. Kasih setia Allah adalah menjadi teladan bagi kita. Kita melihat refleksi dari situ, nanti kita akan bagaimana kita sebagai orang yang telah diampuni. Berarti kita berefleksi dari situ, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, keunikan Allah yang mengampuni. Allah menunjukkan kasih setianya bahwa Allah berbeda dengan Allah yang lain atau ilah yang lain. Dia tidak menaruh dendam, tetapi dia benar-benar memiliki kasih dan mengampuni. Saat kita merenungkan ayat ini, kita diundang untuk dapat mengingat betapa besar kasih Allah itu kepada kita. Allah tidak hanya berkuasa menghukum, tetapi Allah juga berkuasa mengampuni kita yang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih Allah yang tak berujung. Allah tidak bertahan dalam murkanya, tetapi dia membuka hatinya untuk mengampuni kita yang berdosa. Ini menunjukkan bahwa kasih setia Allah lebih besar daripada murkanya yang harus diterima oleh manusia. Murka Allah atas kita itu betul-betul nyata. Jika kita berdosa, dia akan menghukum kita, tapi diimbangi dengan kasih setianya. Ketika kita mau bertobat, datang kepadanya kembali, maka dia membuka pintu pengampunan agar kita diselamatkan. Yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini, Allah tidak membiarkan dosa mendikte kita dalam hubungannya dengan kita. Jadi dosa itu membuat kita terpisah dengan Allah, lalu dosa itu menghancurkan kita, hidup kita, maka Allah tidak mau membiarkan dosa itu mendikte hubungan kita, tetapi Allah mengampuni kita, menebus kita sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita, tapi Allah lah yang mendikte kita sehingga hubungan kita baik dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat,
penghiburan bagi orang yang berdosa. Orang berdosa itu tertawan, tidak bisa keluar dari dosanya, dia di ujung kematian. Tetapi nas ini memberi kita penghiburan, kabar baik bagi kita bahwa jangan berhenti pada dosamu. Seberapa besar pun dosamu, datanglah kepada Allah, maka Allah dengan rela akan mengampuni dosamu dan membuang dosamu, menggantikan dosamu dengan kehidupan yang kekal. Jadi ini penghiburan, ayat ini penghiburan bagi kita yang berdosa. Yang terakhir, yang kelima, panggilan untuk menjadi refleksi kasih Allah. Sehingga kita merefleksikan kasih Allah yang besar itu bagi kita. Allah tidak bertahan pada murkanya, dia beri pengampunan. Maka kita pun jangan bertahan pada murkamu kepada orang yang bersalah, kepada engkau. Tetapi segera ampuni mereka supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Inilah beberapa renungan yang kita dapat dari nas hari ini. Yang pertama, keunikan Allah yang mengampuni. Yang kedua, kasih setia Allah yang tak berujung. Yang ketiga, Allah yang tidak membiarkan dosa mendikte hubungannya dengan kita. Keempat, penghiburan yang bagi orang yang berdosa. Kelima, panggilan untuk menjadi refleksi kasih Allah. Karena itu ayat ini mengingatkan kita tentang Allah yang penuh kasih setia, penuh pengampunan untuk menerima kita orang berdosa kembali dan memberi kabar baik bagi kita bahwa dosa tidak mendikte kita lagi, tapi dosa dihancurkan kuasanya sehingga Allah memiliki hubungan mengampuni kita dan hubungan kita dengan Allah semakin intim. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang telah memberikan kasih setiamu, bahwa Allah penuh kasih besar, secara pribadi memiliki pengampunan dan kasih setia. Kami telah mendapatkan inspirasi baru bahwa Tuhan memiliki keunikan yang luar biasa. Engkaulah yang Allah yang paling besar, bahkan tidak bertahan pada murkamu. Bahkan Tuhan lebih menyediakan pengampunan bagi kami, kasih setia bagi kami. Seberapa besar pun pelanggaran kami, Tuhan bersedia membuka tangan selebar-lebarnya untuk mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Ini kabar baik bagi kami bahwa Allah telah membuang kuasa dosa bagi kami sehingga dosa tidak mendikte kami, hubungan kami dengan Tuhan, tapi hubungan kami semakin intim karena Tuhan telah berinisiatif mendamaikan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk merefleksikan nas hari ini supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Horas.